Dulu orang masih sempat pagi sholat subuh, habis itu sarapan di rumah, kenal sama tetangga, sama anak bini akrab. Sekarang enggak, belum azan subuh sudah berangkat, takut macet. Zuhur lewat, meeting, asar melayang, sore baru pulang, macet di jalan, sampai rumah maghrib habis, isya terbang. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya masuk ke rumah sakit. Sampai di rumah, kalau tuan pergi ke Balam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan materi ini kurang lebih 30 menit. Nanti setelah itu kita ada tanya jawab, ada sharing dan seterusnya. Begitu Ustadz ya. Soalnya beliau nggak ngasih tahu, jadi saya memberitahu. Hadir bersama kita tokoh masyarakat, Bapak Haji Abdillah, Bapak anggota Dewan, Bapak Afif, guru-guru kita, Ustadz Dr. Sudiro, Ustadz Fadli Sudiro, Ustadz Iqbal Sauki, yang namanya tak saya sebut bukan karena saya nggak hormat, saya nggak ingat. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, solihin solihat, muslimin muslimat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir nih insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, makin dekat akhir zaman, makin tinggi cinta dunia. Dulu, zaman-zaman saya kecil lah, perempuan dulu belum banyak kali bertudung. Dulu orang biasanya bertudung pakai jilbab kalau udah balik haji. Dulu begitu. Ibu tahu cerita begitu tuh? Berarti udah tua. Sekarang ini orang udah banyak bertudung. Dulu orang nggak terlalu banyak mau gaya, asal dapatnya karet bekas bungkus gula sama minyak diikat kepala, cukup. Sekarang orang mau keren, rebonding, rambut lurus dikeriting, rambut keriting mau lurus. Mata, saya masih ingat naik sepeda, nampak pohon di kampung saya namanya pohon bomban. Itu pucuknya itu dipotong, diteteskan ke mata. Air embun di waktu pagi bagus untuk mata, terang mata kita. Cukup. Orang sekarang pakai lensa kontak. Hari Senin warna hijau, hari Selasa pink, hari Rabu ungu. Dipakai waktu tidur, lupa membuka, masuk ke dalam. Akhirnya 50 lensa kontak di dalam. Ada videonya. Ibu sudah dapat? Nanti saya share. Dulu orang nggak terlalu pusing dengan muka. Mau pergi bedak-bedak sikit udah cukup. Sekarang habis duit untuk skincare. Muka putih, leher hitam. Ustadz nih kalau ngomong macam nyindir aku aja katanya. Saya ngomong nggak tahu tentang cerita ibu-ibu ini dan saya nggak dapat bocoran. Kalau kebetulan yang saya ceritakan ini sama macam yang ibu bapak alami, itu kebetulan aja. Kunci dengar cakap saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Mak, takut orang nih. Dulu orang nggak terlalu penting baju bagus, yang penting menutup aurat. Dah selesai. Sekarang
shopping center, macam-macam merek. Dari mulai yang original sampai yang KW. KW pun pakai kelas lagi, KW 1, KW 2, KW 3. Beli online. Yang dipesan lain, yang datang lain. Ini yang saya ceritakan ini betul atau tak betul? Nah, ngaku semua orang ini betul. Dulu orang, saya masih ingat disuruh mak saya mengambil daun buluh, tahu buluh? Bambu. Daun bambu itu dibakar, habis itu digosokkan ke gigi. Gigi kau kuning katanya. Kau ambil daun buluh, kau gosokkan. Setelah saya gosokkan, tetap kuning. Saya tanya dokter gigi, kenapa gigi saya ini nggak bisa putih, Bu Dokter, Pak Dokter? Gigi Ustadz ini jenis gigi gading katanya. Memang unik, di dunia nggak banyak yang punya macam ini kata dia. Jadi Bapak Ibu kalau senyum sama saya agak kuning, itu memang khas saya, bukan karena malas gosok gigi. Dulu cukup begitu. Ambil daun bambu, daun buluh, bakar, gosok, udah. Orang sekarang nggak puas. Sampai operasi, sampai pakai. Dulu tahu kita kawat itu kan untuk pagar rumah. Sekarang mulut pakai kawat. Berwarna-warna pula kawat tadi. Kadang hijau, kadang merah. Untuk menunjukkan harga diri dengan harga kawat. Dulu kalau jumpa sama orang senyum biasa aja, ini kita yang takut. Hah, kata dia. Dia yang senyum 3 hari kita nggak tidur. Menyeramkan. Dulu orang masih sempat jumpa sama kawan, sama tetangga, sama anak, sama istri. Sebelum berangkat kerja pagi ke sawah, ke kebun, ke toko, ke pajak. Pajak kalau di Jakarta itu kantor perpajakan. Kalau di Medan ini pasar. Makanya banyak orang Medan ini pergi ke Jakarta, kemana Pak? Ke pajak katanya, diantar ke kantor pajak. Dulu orang masih sempat pagi sholat subuh, habis itu sarapan di rumah, kenal sama tetangga, sama anak bini akrab. Sekarang enggak, belum azan subuh sudah berangkat, takut macet. Zuhur lewat, meeting, asar melayang. Sore baru pulang, macet di jalan, sampai rumah maghrib habis, isya terbang. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit apa kata dokter? Bapak terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat makan. Jadi duit itu hanya sekedar masuk rekening, ujung-ujungnya rezeki dokter spesialis. Itu maka anak-anak kecil nih kalau ditanya, kau mau jadi apa? Dokter kata dia. Karena banyak jatah dia di situ. Minum teh manis, jatah dokter. Apa namanya? Diabetes mellitus. Makan daging kambing, jatah dokter. Apa namanya? Jantung koroner. Makan santan, jatah dokter. Apa namanya? Kolesterol. Makanya dokter sama saya agak kurang senang dia. Tengoknya nggak ada penyakit kawan ini katanya. Saya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyakit saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah periksa. Terakhir saya periksa tahun 2008. Waktu tes CPNS. Karena mesti ada surat dari puskesmas. Surat sehat. Pergilah saya ke puskesmas, datanglah bidan, diambilnya balon warnanya hitam. Habis itu dilepaskannya, diikatnya tangan saya. Bergetar jantung saya. Bidan itu anak gadis pula. Awak belum berbini. Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Udah selesai periksa, tulis-tulisnya, dikasihnya surat itu. Dia menarik surat itu, saya pun menarik surat itu di puskesmas. Kok bolehlah difilmkan lagu yang paling tepat. Saya heran, kenapa lah nggak dilepasnya? Rupanya belum bayar. Soalnya kalau di Mesir gratis semua. Tanya Bang Iqbal itu, kami semua gratis, operasi usus buntu gratis. Setahun sekali cek kesehatan, harus bebas virus HIV AIDS. Di Mesir tiap tahun dicek, orang yang kena AIDS nggak boleh kuliah.
Gratis semua. Padahal Mesir bukan kaya. Mesir susah. Tapi luar biasa perhatiannya. Tempat kita, jangankan sakit, sehat pun bayar. Dulu, sekarang gitu juga. Dulu, asal ada pakai alas kaki, orang menyebutnya selop Jepang. Tahu ibu selop Jepang? Asal ada selop Jepang, alas kaki tidak kena duri, udah cukup. Sekarang ada orang satu lemari isinya sendal aja. Hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain. Pakaian menunjukkan identitas. Orang ketergantungan kepada merek, branded. Ah, kami tengok Ustadz sepatunya branded juga. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Datang orang dari Jakarta. Datang orang dari Jakarta dikasihnya sepatu. Saya nggak pernah tahu menahu tentang merek. Saya pakai, begitu saya pakai dipoto sama jamaah. Cerut dipoto, dimasukkannya ke Google. Tahu Ustadz berapa harga sendal sepatu Ustadz ini? Nggak tahu aku bilang 15 juta Pak Ustadz. Langsung balik ke rumah, saya masukkan ke lemari, saya kunci. Sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Untuk apa mahal-mahal? Gunanya kan untuk menjaga kaki dari tai ayam. Datang orang dengan napas tersengal-sengal. Kenapa Pak? Ada nampak Ustadz jam saya tadi di musola tempat wudhu tadi. Yang harganya 100 juta itu Pak Ustadz. Jam ini kan gunanya untuk ngasih tahu waktu sholat. Itu gunanya jam tangan. Tapi orang sekarang menunjukkan identitas sosialnya melalui jam tangan. Kalau jamnya murah, berarti derajat dia kelas ekonomi. Kalau jamnya mahal, VVIP, very very important person. Ini jam saya ini, lama-lama saya tengok nggak ada angka 3-nya. Dikasih tahu anak saya Azik, babah, ya. Itu jam babah angka 3-nya itu tanggal kata dia. Ayo kita pergi ke tukang jam. Disangkanya mau beli jam baru. Coba kau bawakan ke tukang jam pinggir jalan itu. Bilang apa sama dia, bah? Hilangkan angka 3 itu, buang. Hidup sampai sekarang. Fungsi jam ini kan cuma mau ngasih tahu bahwa kita sudah ngomong 30 menit. Itu aja tujuannya. Ngasih tahu bahwa waktu sholat udah masuk. Ngapain kita pusing dengan status ini? Ah, Ustadz tentang masalah sepatu, tentang jam, jangan-jangan HP Ustadz mahal. Kita cek ya, gambar anak saya. Kalau mau ngecek handphone itu kapan dibeli, tengok foto pertama, tanggal berapa. Sebentar ya. Foto pertama gambar Sami waktu beli ini, buka foto, buka 8 Januari 2024. Sebentar lagi 2027. Berarti udah 3 tahun nggak ganti handphone. Apa kita pusing? Ini orang pusing masalah handphone ini. Keluarlah apa merek yang tercanggih itu sekarang? Promax. Tak dapat Promax, pindah ke Promax. Akhirnya orang sekarang karena handphone adalah status sosial, maka kalau duduk letakkan handphone. Status sosial. Karena handphone status sosial, sebelum angkat takbiratul ihram, luruskan shop. Orang nggak nengok arah kiblat lagi, nengok mak katanya. Karena handphone jadi status sosial. Apa sebetulnya yang mau kita cari hidup ini? Makin dekat akhir zaman, makin tinggi cinta dunia. Dari ujung rambut sampai ujung gigi, sampai ujung kuku. Ujung kuku. Orang zaman dulu kuku dipotong, ini enggak disambung. Pakai selang.
dikasih berbunga-bunga, ada pula kuku akuarium. Nah, kalau jumpa sama orang, aku kalau nengok kuku orang panjang, satu yang kupikirkan, cemana dia cebok. Memang atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Makan bakwannya Pak Ustadz, makan, pasok makan, sedapnya. Tengok kuku kiri, ha. Bayangkanlah itu masuk kuku kiri itu ke bakwan, mengembanglah tai cacing itu. Jangan dibayangkan makan malam nanti. Apa sebetulnya yang mau kita cari hidup ini? Ah, Ustadz ngomong kayak gitu, Ustadz ngomongin orang aja. Buktinya baju Ustadz mahal, dikasih orang pas makan siang tadi. Pas lagi makan, Ustadz ini ada baju katanya, dikasihnya. Langsung di situ juga saya pakai, foto. Kalau kita dikasih orang, pakai. Kenapa? Pertama menyenangkan hatinya. Yang kedua, kalau enggak curiga dia kita jual. Ku tengok baju yang Ustadz ku kasih kemarin enggak pernah Ustadz tuh pakai, jangan-jangan udah dijualnya kata dia. Maka saya pakai langsung. Cemana baju ini? Cocok nampak? Mantap. Sebetulnya bukan bajunya, orangnya. Enggak usah terlalu pusing dengan pakaian, enggak usah terlalu pening dengan aksesoris, karena sebetulnya itu hanya pikiran kita. Enggak pernah orang nanya kita harga jam tangan kau berapa, sepatu kau berapa, lensa kontak mata kau berapa, cincin kau berapa, enggak pernah. Orang pun enggak peduli kali sama kita. Kita aja yang sedang bermain-main dalam pikiran kita. Itu nama mazhabnya halu. Halu. Berhalusinasi. Akulah yang paling hebat karena gigiku sudah pakai kawat. Tolong yang pakai kawatnya tersinggung. Akulah yang paling hebat karena jamku mahal. Akulah yang paling hebat. Ustadz dulu ku tengok pakai cincin. Ya, selalu saya pakai cincin. Asal pakai cincin kena lelang. Asal kena cincin pakai lelang. Enggak bercincin aku lagi. Takut dilelang orang ini. Enggak pernah saya bisa pakai barang-barang bagus. Asal pakai cincin tengok orang. Cantik cincinnya Pak Ustadz, ku buka apa kayak bilang. Sorban, enggak pernah saya bisa sayang. Asal sayang sama saya sama sorban itu diambil orang. Makanya ibu jangan terlalu sayang sama suami. Semakin dalam rasa memiliki, semakin sedih ketika dia pergi. Boleh untuk update status besok pagi. Semakin dalam rasa memiliki, semakin hanyut dalam kesedihan ketika dia pergi. Makanya ayat yang kita baca adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, bukan punya kita. Makanya ada seorang ibu meninggal suaminya, menangis orang semua. Dia tenang aja. Ibu enggak menangis, milik Allah. Sudah lama aku minta sama Allah, ambil milikmu ini ya Allah. Menangis. Ada seorang bapak meninggal istrinya, dia enggak menangis, kawannya sebelah pula menangis. Oh, kata orang itu, ditanya, kenapa kalian menangis? Kau udah selesai dari azab, kami masih kena azab lagi, kata orang itu. Ku tengok puas sekali ketawa orang ini. Jadi saya cuma mau menyampaikan, dari mulai tutup kepala, jilbab, branded, merek, tas segala macam. Tapi memang jamaah pengajian UAS menyapa ini, kadang kalau kita pengajian itu di hotel, orang berlomba-lomba memasang tas branded di depan. Tapi di sini ku tengok tas plastik lah yang dipasang orang-orang itu. Emang betul-betul orang ini udah hilang dunianya udah semua. Bagi mereka dunia ini hanya setengah sayap nyamuk aja nih Pak Ustadz. Kalau kita mau menunjukkan kaya bukan pada baju merek, menunjukkan kaya bukan pada tas, menunjukkan kaya bukan pada jam, menunjukkan kaya bukan pada sepatu, menunjukkan kaya berapa masjid yang sudah kita bangun.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Jumpa saya bapak-bapak umurnya 85. Berapa umur Pak Haji? 85 Pak Ustadz. Apa doa Pak Haji panjang umur? Ya Allah, aku bangun masjid. Jangan matikan aku sebelum masjid ini siap. Terus nggak kusiapkan masjidnya. Nggak mati-mati dia. Jadi kayak mana cara Pak Haji masjidnya biar nggak siap? Setiap kali masjid ini sudah hampir siap, ku bangun satu lagi. Setiap kali ini sudah hampir siap, ku bangun satu lagi. Sampai akhirnya dia meninggal ketika masjid itu sudah siap lebih dari 50 masjid. Dibangunnya. Orangnya biasa aja, pakai sendal jepit, pakai kain sarung biasa, bajunya biasa, pecinya biasa. Kalau mau menengok luar biasa, begitu. Pas lah macam ibu-ibu ini saya tengok gayanya biasa aja. Karena memang tak ada duitnya. Janganlah begitu Pak Ustaz. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kadang orang ini untuk menunjukkan status sosial makan. Makan di mana? Tinggal di hotel mana? Padahal itu semua hanyalah dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Pernah ibu menangkap nyamuk? Bapak nanti malam pukul nyamuk, habis itu ambil sayapnya setengah, ambil handphone, buat konten. Hai guys, dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Dari mulai ujung Aceh sampai ke Lampung, kota yang paling besar di Pulau Sumatera ini adalah kota Medan. Belanda paling banyak membangun bangunan-bangunan tua di Medan, termasuk kantor pos itu, keliling lapangan Merdeka. Rel kereta api paling panjang dibangun oleh Belanda dari mulai Langkat sampai ke Labuhan Batu. Untuk apa? Karena tanah ini dulu subur, menanam tembakau deli untuk buat cerutu, menanam sawit, menanam karet, menanam tebu untuk gula. Maka didatangkanlah orang, mohon maaf, Tionghoa, maka ada kampung Cina. Rumah siapa itu? Rumah Cina paling kaya? Chong Api. Maka didatangkanlah saudara kita dari benua pulau India. Maka itulah dia ada kampung. Oh, dulu waktu saya kecil namanya kampung Keling. Sekarang saya tengok udah kampung Madras. Berubah. Masjid India, masjid tua di Sumatera Utara. Artinya bahwa di sini lu banyak orang kaya. Mana orang-orang kaya dulu? Mati. Rumah-rumah yang besar dulu hilang. Tidak lagi milik anaknya pun tidak, cucunya pun tidak. Berapa banyak tuan tanah atuknya, cucunya jadi tukang jual tanah. Jadi hidup ini sebetulnya apa yang kita buat. Saya mau menyampaikan, ya pakai baju biasa aja, pakai jam biasa aja. Tapi kalau angka 3-nya tanggal, gantilah. Karena kalau enggak nanti disepelekan orang. Kalau saya enggak apa-apa. Karena saya kalau pakai jam rusak pun disangka orang mahal. Tapi kalau ibu jangan. Kalau rusak ganti. Kalau enggak nanti orang sepele dengan ibu. Kalau saya pakai jam enggak ada angka 3 ini, paling ditengok orang, wah ini model baru nih kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya memang dari dulu enggak pernah pakai kaos kaki. Dari sejak sekolah di Muallimin Unipa, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, nggak pernah pakai kaos kaki, nggak nyaman saya berkaos kaki. Sampai akhirnya waktu mau jumpa sama Sultan, rupanya jumpa sama Sultan tuh mesti pakai kaos kaki. Udah duduk udah gini, duduk datang orang berbisik, Ustad dari belakang, kaos kaki. Barulah saya pakai kaos itu. Ini karena nggak ada Sultan, nggak bawa kaos saya lagi. Saya hidup ini nggak saya pedulikan cakap orang, yang penting saya nyaman. Untuk apa kita gaya-gaya kita nggak nyaman? Oh gaya kita begini, gaya jaim jaga diri, senyum pun nggak mau, berjumpa sama orang. Lagi saya hidup nih dinikmati aja. Mana yang paling enak, paling nyaman, nggak perlu kita kejar sesuatu. Tapi yang paling kita kejar adalah bagaimana bekal kita nanti sesudah sudah mati.
Saya nggak mau juga habis acara ini lalu bapak ibu semua sudah hilang nafsu dengan dunia ini. Besok pagi ibu menjagakan bapak. Bang, nggak jualan kau bang, nggak ke kebun kau bang, nggak kerja bang. Serahkan pada Allah. Bukan itu maksud saya. Yang punya kebun sawit, garap kebun sawit. Yang punya ruko, terus perbanyak toko-tokonya. Yang punya restoran, perbanyak rumah makannya. Yang punya bisnis, teruskan bisnisnya. Tapi orientasinya bukan mau beli jam mahal, tas mahal, gigi mahal, mata mahal. Tapi kita perbanyak bekal untuk akhirat. Cerdasnya Sultan Delhi. Dia tahu bahwa dia akan mati. Istana Maimun akan tinggal. Maka lebih banyak semen untuk Masjid Al-Masun, Masjid Raya daripada Istana Maimun. Karena dia berpikir, aku akan mati, istana akan tinggal, anak biniku akan tinggal, jabatan kesultanan akan tinggal. Rupanya Kesultanan Melayu Delhi hanya bertahan 1946. Habis itu terjadi revolusi sosial, sultan-sultan ditangkap, menyerahkan kedaulatan, menggabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya yang mengalir pahala hanya tinggal satu, Masjid Raya Al-Masun. Cerdas. Naik Presiden Soekarno 1945, 1966 Gestapo 30 SPKI. Soekarno tumbang. Dia cerdas, dia tahu ini jabatan ini tak lama, aku akan mati. Akhirnya apa yang terjadi? Yang mengalir ke Presiden Soekarno Masjid Istiqlal. Itu Masjid Istiqlal Presiden Soekarno yang bangun. Terbesar se-Asia Tenggara. Brunei, Malaysia, Singapura, Manila, Filipina, Thailand, Patanis, Thailand, Bangkok, Indonesia terbesar. Habis rezim Orde Lama, tumbang, naik Soeharto 1966, tumbang 1998, jatuh Pak Harto, 32 tahun berkuasa. Dia cerdas. Apa yang mengalir? Mengalir Masjid Muslim Pancasila. Berdiri Masjid Muslim Pancasila setiap kabupaten kota, nggak pakai kubah, bangunannya khas pakai menara Masjid Demak. Tanda tangan Presiden Soeharto. Buktin pun tahu dia akan mati. Dharma wanita ini nggak selamanya dia pimpin. Akhirnya dia bangun masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Saya khutbah di sana. Imamnya alumni Darul Arafah, Ustaz Fauzi, orang Medan. Masjid apa nih? TV One, Masjid At-Tin. Saya tangka itu dari Al-Quran, Wat-Tini wa Zaitun. Rupanya Ibu Tin. Berpikir cerdas. Apa yang kita tinggalkan sesudah kita mati? Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Ke orang kaya masih bisa ada tambahan umur lagi, dimasukkannya alat ke dalam. Sebetulnya udah mati itu, tapi kan ada alat bantu, mati. Saya pesankan itu ke anak istri saya, ke keluarga saya. Aku kalau sudah mati jangan pasang-pasang alat itu lagi. Gak usah kalian pasang, mati-mati aja lah. Ngasih duit ke dokter aja itu. Ustadz kayaknya benci kali sama dokter. Enggak, saya ceramah ke Ikatan Dokter Indonesia. Saya tetap ceramah ke rumah sakit. Pondok pesantren masih hubungan baik dengan dokter. Tapi saya mau mengatakan, ya kalau kita mati ya mati aja. Kalau aku mati, kata Umar bin Khattab, cepat-cepat kuburkan aku. Kenapa? Karena kalau aku baik, cepat aku jumpa dengan amalku. Kalau aku jahat, cepat kalian lepas dari kejahatanku. Maka saya tulis di surat wasiat, kalau aku mati, cepat kuburkan aku. Kalau aku mati malam, ada yang menggali kubur, kuburkan malam. Dan jangan banyak kata sambutan. Ini semua kata sambutan, RT, RW, camat, kades, kadus, lurah. Kubuat situ, kalau aku mati jangan ada kata sambutan, bawa kuburkan, selesai. Kenapa? Karena orang masih juga menyombongkan diri, inilah orang paling hebat, inilah orang paling kaya, inilah pejabat, inilah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Takasur, berbangga-bangga, ini mereknya lebih mahal, ini keluaran baru, ini limited edition, ini banyak duit, ini banyak harta, ini banyak kuasa. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun masih mau nyombong-nyombongkan diri juga. Ini kubur siapa? Ini kubur bapakku. Ini kubur siapa? Ini kubur atukku. Ini kubur siapa? Ini kubur moyangku. Ini kubur siapa? Ini kubur opungku. Sampai di kubur pun mau menyombongkan juga. Apalah kita ini? Kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Apa yang mau disombongkan? Aku kalau mati nggak senang kali cacing. Ditengoknya, kata dia, nggak ada dagingnya ini, kata dia. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu nggak makan. Sebetulnya hidup ini nggak berat. Yang berat itu memikirkan cakap orang. Zaman dulu kita kunci pintu, kunci jendela, duduk kita di kamar, tenang kita, nggak kita dengarkan cakap orang. Zaman sekarang kunci pagar, kunci pintu, kunci jendela, masuk kita ke lemari, tetap juga nggak tenang. Kenapa? Kita di komen orang, Facebook, Instagram, TikTok, grup WhatsApp yang paling banyak serangannya. Makanya saya di handphone saya ini nggak banyak grup, satu grup aja, grup tim untuk ngurus jadwal. Yang lain tuh nggak mau saya, asal dimasukkannya keluar, asal masuk keluar, dimasukkannya 3 kali saya blokir. Nah, membuat pening kepala aja, buat pusing aja. Ah, Ustadz ngomong aja begitu. Kami tengok Ustadz ada juga nya Instagram Ustadz. Iya, tapi nggak pernah saya balas komen-komen itu. Dan saya nggak bisa baca DM. Kenapa? Saya nggak ada passwordnya. Itu admin semua yang ngurus. Kenapa Ustadz nggak baca DM? Karena kalau sampai aku tahu passwordnya, aku buka, sakit kepalaku. Kepala sebesar ini mau diisikan masalah sedunia ini, meletup dia, pecah pembuluh darah. Kalau mati langsung nggak apa-apa, setengah mati ini. Nah, jadi tentang masalah ini, hidup ini kita jalani aja. Menjalani hidup ini rumusnya nggak usah banyak-banyak. 1, ikhtiar, usaha. Ini air, ini kuah ini untuk saya ini kan, untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, apakah mungkin dia berjalan sendiri? Nggak mungkin. Maka ada namanya usaha. Saya bukan menyindir Ustadz minta tuangkan, enggak. Saya ini Ustadznya nggak pandai sindir-menyindir. Cuman kadang orang sensitif, lembut hatinya. Enggak, wallahi tidak. Pertama, usaha. Nah, itu bukti usaha kita dikabulkan Allah. Setelah kita berusaha, kita berdoa. Jangan kita gara-gara usaha kita itu, enggak. Berdoa kita. Berdoa. Jangan lagi, ini sekarang banyak orang nggak mau lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak berdoa? Ah, yang semalam aja belum makbul. Kok nggak berdoa tadi ku tengok? Aku doa aja. Cepat kali kau berdoa. Apa yang kau bilang? Macam kemarin ya Allah. Apalah orang ini. Saya sampai tadi zuhur, asar, jamaah takdim masih berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah simbol kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah. Aku tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Aku nggak pikirkan terima atau tidak terima, yang penting aku berdoa. Setelah berdoa, tawakal, serahkan pada Allah. Ibu, bapak kalau mau pergi keluar kota, mau pergi keluar Medan, ambil kunci, serahkan ke kawan. Ini kunci rumah, kuserahkan sama kau. Itulah tawakal itu. Ini kunci rumah, kuserahkan sama kau. Titik. Tapi sebetulnya dalam hati, terserah kau lah, mau kau jual, mau kau bakar. Tapi jangan cakapkan begitu, dijualnya betul. Kalau berserah sama orang aja, dijaga orang rumah kita, apalagi berserah kepada Allah. 3, usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Setelah tawakal, husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Husnuzon itu apa? Semua yang nampaknya tak elok, tak baik menurut kita, sebetulnya menurut Allah baik. Aku sudah baik,
aku sudah niat baik, aku sudah cakap baik, kenapa datang tak baik? Yang tak baik itu pun kalau direnungkan sebetulnya baik kalau ditengok dengan pandangan hakikat. Karena yang memberikan itu adalah Allah. Macam ibu lah. Ibu dulu kan berkeinginan punya suami yang matanya biru, rambutnya pirang, badannya berotot, perutnya six pack, ganteng. Tapi karena ibu husnuzon sama Allah, terserah engkau oleh Allah. Akhirnya yang datang hitam manis. Enggak usah aku teruskan. Sebetulnya hati ibu mungkin berkata, kok enggak sesuai dengan yang ku minta. Tapi kalau dipandang dengan pandangan hakikat, itulah yang baik menurut Allah. Betul Pak Ustadz. Cobalah bayangkan kalau dikabulkan Allah macam yang ibu minta itu, rambutnya pirang, matanya biru, putih, tinggi. Apa enggak stres ibu memikirkannya? Betul Pak Ustadz. Dengan yang lakiku ini terserahlah ya Allah, mau ambil lah. Mau hilang pun tak apa-apa. Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal, yang keempat husnuzon, yang kelima ini yang paling berat, ridho. Ridho itu apalah terjemahan bahasa Indonesianya ridho ini ya. Ridho ini begini, ibu bapak pernah tak memandikan jenazah? Waktu air disiram, air itu dingin, diambil tisu, diikatkan kain putih ke kayu, dikorekkan ke telinga, dikorekkan ke hidung, ada jenazah itu melawan. Itulah ridho. Ridho itu artinya tak melawan lagi. Tak melawan lagi karena sudah puncak dari pendekatan kita pada Allah adalah ridho. Makanya yang diundang Allah untuk balik menghadap Allah itu orang yang ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang macam orang mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan ridha. Kita dulu ridho, baru mardiyah. Radiyatan kita ridho, setelah kita ridho baru mardiyah. Allah meridhoi. Kita dulu usaha. Kalau nggak ada usaha dari kita, nggak bisa. Ridho kita menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujiannya berat. Berat kali Pak Ustadz. Saya sudah baik sama tetangga, nyawa saya kasihkan. Ini baru mobil parkir motor sebentar aja Pak Ustadz. Sakitnya hati kami Pak Ustadz. Ya namanya ridho. Ridho kepada Allah. Ujiannya luar biasa. Maka balasannya surga. Karena berat itulah balasannya surga. Kalau ringan, ya rantang sama kipas angin aja lah. Ternyata ngomong di depan orang-orang yang ridho ini cepat kali waktu berlalu. Tadi saya mulai jam 2:30 kurang 10. Sekarang sudah pas jam 3 walaupun angka 3-nya hilang. Pas jam 3, berarti saya udah ngomong 40 menit. Padahal janji tadi 30 menit. Saya, Ustadz, orang yang biasa ngomong, itu kita ini ngomong itu tergantung pendengar. Kalau pendengar tua, itu terasa lama kali ngomong. Tapi kalau audiensnya orangnya sadar, tapi saya belum pernah lagi marah sama orang tertidur. Karena kalau dia tidur itu berarti udah ridho dia itu. Kalau ditanya, kok tertidur tadi? Radiyatan mardiyah. Makin dekat akhir zaman, makin tinggi cinta dunia antara cinta, takut, dan taat. Habiskan cintamu untuk Allah sehingga tak tersisa lagi cinta untuk branded, cinta untuk pagar kawat, cinta untuk itu ini. Habiskan takutmu pada Allah sehingga tak lagi takut kepada diejek orang, dinyek orang, dijatuhkan orang, diremehkan orang. Enggak terlalu peduli kali kita. Habiskan taatmu pada Allah sehingga kau tak perlu taat kepada penguasa, taat kepada orang kaya, taat kepada orang lebih hebat. Ketaatan kita hanya kepada